Melanjutkan dari penjelasannya Alkomah, di sini ada sebuah contoh dari locational arbitrage, yaitu seorang investor memiliki dana sebesar 100 juta rupiah ingin melakukan locational arbitrage. Kurs jual US dollar di Bank A adalah sebesar 12.575 rupiah per US dollar. Kurs beli di Bank A adalah sebesar 12.550 rupiah per US dollar. Sedangkan kurs jual di Bank B adalah sebesar 12.475 rupiah per US dollar. Dan kurs beli di Bank B adalah 12.325 rupiah per US dollar. Bagaimanakah caranya investor tersebut memperoleh keuntungan yang maksimal dari locational arbitrage? Jawabannya adalah, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, seorang investor dapat membeli dolar di Bank B dengan kurs jual 12.475 rupiah per US dollar dan menjual dolar tersebut di Bank A dengan kurs 12.550 rupiah per US dollar. Keuntungan yang diperoleh investor tersebut adalah sebesar 600.000, 8.000 rupiah. 600.000, 8.000 rupiah ini berdasarkan perhitungan beberapa langkah, yaitu langkah 1, membeli dolar di Bank B dengan kurs jual 12.475 rupiah per US dollar sama dengan 100 juta dibagi 12.475 rupiah sama dengan 8.016 US dollar. Langkah 2, menjual dolar tersebut di Bank A dengan kurs beli 12.550 rupiah sama dengan 8.016 US dollar dikali 12.550 rupiah per US dollar sama dengan 100.600.800 rupiah. Nah, jumlah keuntungan yang diperoleh dari locational arbitrage yaitu dari perhitungan langkah 2 tadi yang didapatkan 100.600.800 rupiah dikurangi dana awal 100 juta sama dengan 8.000 rupiah. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah locational arbitrage bisa terjadi karena kuotasi kurs falas berbeda antar bank. Tindakan locational arbitrage akan mendorong kuotasi kurs falas antar bank mengalami pelurusan atau penyesuaian, sampai locational arbitrage tidak lagi menguntungkan. Yang kedua, setelah kita mengetahui apa itu locational arbitrage, kita akan mempelajari yang namanya triangular arbitrage. Apa itu triangular arbitrage? Yaitu bentuk arbitrage dengan kurs silang atau cross exchange rate yang mencerminkan hubungan antara dua mata uang yang berbeda dengan satu mata uang sebagai mata uang dasarnya. Peluang arbitrage segitiga ini hanya mungkin ada ketika nilai tukar yang dikutip bank tidak sama dengan nilai tukar silang implisit pasar. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa triangular arbitrage itu menggunakan cross exchange rate. Nah, di sini rumus cross exchange rate adalah SA per dollar sama dengan SA per B kali SB per dollar. SA per dollar yaitu nilai tukar silang implisit untuk dolar dalam mata uang A. SA per B adalah kurs tukar pasar kwitansi untuk B dalam mata uang A. SB per dolar yaitu kurs tukar pasar kwitansi untuk dolar dalam pasar uang B. Bentuknya dapat kita lihat pada layar berikut ini. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang bentuk triangular arbitrage pada slide sebelumnya, yaitu Citibank mendeteksi bahwa Bank Deutsche menawar dolar pada harga bid atau jual 0,8171 euro per dolar
dan Barclays menawar pounds pada harga penawaran jual atau bid $1,4650 per pounds. Bank Dutch dan Barclays artinya setuju membeli mata uang tersebut dengan harga tersebut, sedangkan Citibank memberi nilai yang sama untuk kedua nilai tukar tersebut. Suatu ketika ada seorang trader di Citibank melihat bahwa Crédit Agricole mengutip pound sterling pada harga beli atau ARS sebesar €1,1910 per pound sterling. Dengan kata lain, ia bersedia menjual pound sterling pada harga tersebut. Dengan melihat harga tersebut, penjual atau pedagang di Citibank menyadari bahwa ternyata nilai tukar silang tersebut bermakna implisit, yaitu €1,1971 per pound sterling. Ini merupakan hasil dari perhitungan 1,4650 dikalikan 0,8171 yang menghasilkan angka 1,1971. Artinya, Crédit Agricole telah mempersempit tawaran permintaan untuk melayani spread sebagai pembuat pasar antara euro dan pounds. Meskipun pasar menyarankan nilai tukar silang implisit harus mencapai €1,1971 per pounds, Crédit Agricole menjual pounds dengan harga lebih rendah dari €1,1910. Nah, pedagang di Citibank tersebut dapat dengan cepat melakukan arbitrase segitiga atau triangular arbitrage dengan menukar dolar dengan euro di Bank Dutch, lalu menukar euro dengan pound sterling di Crédit Agricole, dan akhirnya menukar pounds dengan dolar di Barclays. Untuk penjelasan atau contoh konkret selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Pratiwi Nur Azizah. Baik, kita misalkan yang pertama, Citibank menjual 5 juta dolar ke Bank Dutch untuk euro, maka diterimalah sebesar 4.085.500 euro. Hasil tersebut perkalian dari 5 juta dolar dikali 0,8171 euro per dolar. Kedua, Citibank menjual 4.855.500 euro ke Crédit Agricole untuk pounds, maka diterima 3.430.311 pounds, dan hasil tersebut pembagian dari 3.430.311 euro dibagi 1,1910 euro per pounds. Ketiga, Citibank menjual 3.430.311 pounds ke Barclays untuk dolar, maka diterima 5.025.406 dolar, dan hasil tersebut perkalian dari 3.430.311 pounds dikali 1,4650 dolar per pounds. Maka dapat disimpulkan Citibank menghasilkan laba arbitrase sebesar 25.406 dolar atas modal awal, yaitu 5 juta dolar yang digunakan untuk menjalankan strategi. Dan perlu kita ketahui bahwa alasan untuk membagi jumlah euro dengan nilai tukar euro per pound dalam contoh tersebut adalah nilai tukar dikutip dalam euro seperti jumlah yang diperdagangkan. Seseorang dapat mengalihkan jumlah euro dengan pound per nilai tukar euro dan masih menghitung jumlah akhir pound. Kapan triangular digunakan? Yaitu pada saat transaksi mata uang pada pasar spot untuk memanfaatkan perbedaan kurs silang antara dua mata uang tertentu. Ini ada kelemahan dari triangular arbitrage, yaitu merupakan strategi yang hanya dapat dimanfaatkan oleh sedikit pihak saja. Hal ini dikarenakan teknologi komputer bagi para pialang valuta asing dengan segera mendeteksi keseimbangan kurs nilai tukar. Dari hal tersebut,
dapat dicontohkan sebagai perubahan kurs karena arbitrase ini adalah hubungan uang dolar Amerika, pound sterling Inggris, dan ringgit Malaysia. Kemudian ini ada dampak triangular arbitrage. Aktivitas yang pertama yaitu partisipan menggunakan dolar untuk membeli pound sterling akan berdampak bank meningkatkan kurs jual pound sterling terhadap dolar. Yang kedua, partisipan menggunakan pound sterling untuk membeli ringgit dan berdampak bank mengurangi kurs beli pound sterling terhadap ringgit atau bank mengurangi jumlah ringgit untuk ditukar dengan setiap pound sterling yang diterima. Yang terakhir ada partisipan menggunakan ringgit untuk membeli dolar dan dampaknya yaitu bank mengurangi kurs beli ringgit terhadap dolar. Kemudian ini ada poin ketiga yaitu covert interest arbitrage. Covert interest arbitrage ini merupakan investasi dalam suatu sekuritas pasar uang luar negeri yang pada saat yang sama disertai dengan penjualan forward valuta yang mendenominasi sekuritas yang dimiliki. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh dari covert interest arbitrage. Misalkan, Anda memiliki dana yang tidak akan digunakan dalam waktu dekat sebesar 1,5 miliar rupiah. Anda berinisiatif untuk menginvestasikan dana tersebut di dalam investasi jangka pendek dalam bentuk deposito. Suku bunga deposito 3 bulan saat ini sebesar 4,5%. Selain itu, Anda juga mendapatkan tawaran untuk investasi deposito di Amerika Serikat dengan suku bunga 0,75% di atas suku bunga deposito Indonesia. Kurs spot saat ini adalah Rp12.000 per US dollar. Sebagai seorang investor dan spekulan, menurut Anda sebaiknya di manakah deposito yang lebih baik returnnya? Apakah di Indonesia atau di Amerika Serikat? Jika A. Kurs forward 90 hari sebesar Rp11.500 per US dollar dan B. Kurs forward 90 hari sebesar Rp12.400 per US dollar. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menghitung terlebih dahulu return investasi di dalam negeri, yaitu 1,5 miliar rupiah dikali 4,5% sama dengan Rp67.500.000. Total return plus investasi sama dengan 1,5 miliar ditambah Rp67.500.000 sama dengan Rp1.567.500.000. Dan langkah kedua yaitu menghitung return investasi di Amerika Serikat. 1,5 miliar dibagi 12.000. Ketemunya yaitu 125.000 US dollar. Suku bunga di Amerika Serikat itu sendiri yaitu sebesar 5,25%. Dan return di Amerika Serikat sama dengan 125.000 US dollar dikali 5,25%, ketemunya 6.563 US dollar. Dan return investasi plus 125.000 US dollar plus 6.563 US dollar, ketemunya yaitu 131.563 US dollar. Jadi, A. Nilai investasi jika kurs forward 90 hari adalah Rp11.500 per US dollar. 131.563 US dollar dikali Rp11.500 sama dengan 1.512.968.800 rupiah. Jika kurs forward menjadi Rp11.500 per US dollar, maka sebaiknya investasi dilakukan di dalam negeri karena returnnya lebih besar. Dan jika B.
nilai investasi kurs forward 90 hari adalah Rp12.400. Jadi 131.563 US$ dikali 12.400 rupiah ketemunya 1.631.381.200 rupiah. Jadi jika kurs forward menjadi 12.400 rupiah per US$, maka sebaiknya investasi dilakukan di Amerika Serikat saja karena returnnya lebih besar. Nah, ini ada beberapa dampak yang ditimbulkan karena covered interest arbitrage. Jika para arbitrager menggunakan dolar untuk membeli pounds dalam pasar spot, maka akan berdampak dengan tekanan kenaikan atas kurs spot pounds. Dan jika para arbitrager menandatangani kontrak forward untuk menjual pounds, maka akan berdampak pada tekanan penurunan atas kurs forward pounds. Dan terakhir yaitu jika para arbitrager menginvestasikan dana dari Amerika Serikat di Inggris, kemungkinan muncul tekanan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dan tekanan penurunan suku bunga di Inggris. Ya, terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari covered interest arbitrage ini adalah pada hubungan antar premium forward dengan selisih suku bunga. Besarnya premium atau diskon yang dikandung kurs forward kurang lebih harus sama dengan selisih suku bunga dari kedua negara yang terkait. Secara umum, kurs forward dari suatu valuta asing tertentu akan mengandung diskon premium jika suku bunganya lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada suku bunga Amerika Serikat. Jika premium forward berbeda secara substansial dari selisih suku bunga, covered interest arbitrage layak dilakukan. Tipe arbitrasi ini melibatkan investasi jangka pendek dalam valuta asing yang dilindungi oleh penjualan forward valuta asing tersebut. Dengan begitu, investor tidak terekspos terhadap fluktuasi nilai valuta asing. Ya, dan mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.